Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman sahabat pesona semua. Kembali lagi di channel YouTube kita, Broadcasting TBI, yang selalu membahas hal-hal yang menarik dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Bersama saya, Sekar Arumdani, atau kalian bisa panggil saya sebagai Kak Sekar, sebagai penyiar hari ini. Nah, sebelum kita ke pembahasan, saya ingin mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatannya bagi teman-teman semua, dengan tetap menerapkan 3M, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ataupun menjauhi kerumunan. Baik, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu strategi broadcasting melalui media. Dan saya akan membahas ini bersama dengan narasumber-narasumber saya pada hari ini, yang merupakan mahasiswi-mahasiswi jurusan Tadris Bahasa Inggris yang mengambil mata kuliah broadcasting, dan pastinya cocok banget dengan tema kita pada hari ini. Nah, yang pertama kita sapa dulu narasumber pertama kita, Kak Hafizo. Kak Hafizo, selamat sore. Gimana kabarnya, Kak? Selamat sore, Alhamdulillah baik-baik. Oke, Alhamdulillah. Dan narasumber kita yang kedua ada Kak Nunik Novita. Untuk Kak Nunik, selamat sore. Bagaimana kabarnya, Kak? Selamat sore Kak Sekar, Alhamdulillah keadaan sehat walafiat. Oke, Alhamdulillah. Dengan dua narasumber kita yang berada pada kondisi sehat walafiat, dan tentunya bisa membagikan informasi mengenai apa sih strategi broadcasting melalui media itu, apa sih broadcasting itu, dan apa saja media-media yang cocok digunakan untuk broadcasting. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke pembahasan pertama kita dengan pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama saya, apa sih broadcasting itu? Yang pertama untuk Kak Nunik duluan aja ya. Apa sih Kak broadcasting itu? Baik, terima kasih waktunya. Jadi broadcasting itu penyiaran atau sebuah proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara bersamaan baik melalui satelit, radio, televisi, dan media lainnya. Nah, broadcasting ini merupakan salah satu bagian dari ilmu komunikasi. Nah, broadcasting sendiri lebih memfokuskan ke bidang penyiaran. Dan orang yang melakukan penyiaran disebut broadcaster atau penyiar seperti Kak Sekar. Nah, dalam mengkomunikasikan suatu karya atau informasi penyiaran, broadcasting memiliki pengaruh yang sangat besar untuk disebarkan kepada masyarakat luas. Untuk itu, konten yang dibuat harus memiliki daya tarik yang tinggi agar tidak membosankan untuk dilihat ataupun didengarkan dan tidak mengubah fakta yang ada. Kalau kalau itu broadcasting menurut saya Kak Sekar. Oke, pembahasan yang menarik sekali ya pada hari ini. Jadi menurut Kak Nunik sendiri, Ya, betul broadcasting itu sekali. adalah penyiaran melalui media. Dan tentunya dari broadcasting ini sendiri, seorang broadcaster atau topik yang dibawakan harus menarik, begitu ya Kak? Iya, benar sekali Kak Sekar. Nah, oke, kita ke Kak Hafizoh ya. Em, Pertanyaannya masih sama, yaitu apa sih broadcasting itu menurut Kak Hafizoh? Kalau menurut saya sama seperti yang dikatakan dengan Kanunik tadi, broadcasting itu merupakan penyiaran. Nah, jadi dia tuh lebih fokus ke bidang penyiaran dan orang yang melakukan penyiaran atau broadcaster. Jadi orang yang melakukan penyiaran ini disebut dengan broadcaster atau penyiar. Nah, jika kita mengambil kuliah broadcasting ini, kita itu tidak hanya belajar tentang penyiaran aja, tapi juga belajar tentang ilmu kemasyarakatan. Jadi kita bisa mengerti bagaimana bisa terjun langsung di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu saja menurut saya. Oke, terima kasih untuk Kak Hafizoh. Jadi yang bisa saya simpulkan dari jawaban Kak Hafizoh tadi adalah broadcasting itu adalah penyiaran yang kita memerlukan di dalamnya tidak hanya ilmu soal broadcasting, tapi juga ilmu tentang kemasyarakatan. Dan yang bisa saya simpulkan dari dua jawaban narasumber kita, yaitu broadcasting ini adalah penyiaran melalui media yang memerlukan ilmu komunikasi dan juga tentunya ilmu kemasyarakatan. Dan tujuan dari broadcasting ini sendiri adalah untuk memberikan konten kepada pendengar atau masyarakat, yang dimana konten ini pun
harus menarik perhatian pendengar atau masyarakat itu sendiri. Nah, oke, kita ke pertanyaan kedua. Dari broadcasting sendiri, media-media apa saja yang bisa digunakan selama penyiaran itu? Yang pertama, kita ke Kak Nunik lagi deh. Kita ke Kak Nunik. Apa sih Kak media-media yang bisa digunakan? Baik, jadi untuk broadcasting media yang bisa dipakai itu biasanya penyiaran radio atau televisi. Nah, yaitu biasanya alat yang dipakai untuk berkomunikasi dengan orang banyak. Distribusi program radio, televisi disampaikan dengan transmisi kepada pendengar dan penonton. Adapun media yang bisa dipakai, pasti yang paling utama itu adalah televisi dan radio. Namun dengan semakin canggih teknologi sekarang, saat ini kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di gadget kita seperti sosial media, yaitu seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan sebagainya. Ya, itu saja mungkin kalau dari saya, Kak Sekar. Oke, terima kasih untuk responnya Kak Nunik. Jadi menurut Kak Nunik, media-media yang bisa digunakan broadcasting itu adalah media yang mudah menjangkau masyarakat, seperti contohnya radio ataupun televisi, maupun media-media seperti aplikasi sosial media begitu ya Kak. Ya, benar sekali, Kak Sekar. Oke, kita ke Kak Hafizo, masih dengan pertanyaan yang sama, yaitu apa saja media-media yang bisa digunakan dalam broadcasting? Kalau menurut saya media-media yang digunakan banyak ya, dan bisa kita jumpai di sekeliling kita, kayak misalnya contohnya media sama yang disebutkan dengan Kanunik tadi seperti kayak radio, televisi, atau juga bisa seperti menggunakan sosial media seperti YouTube, Instagram, Facebook bisa. Jadi itu menurut saya media-media yang dapat digunakan untuk broadcasting. Jadi sangat mudah untuk dijangkau karena gitu. Nah, jadi dengan mudah untuk melakukan broadcasting itu tersebut. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih untuk Kak Hafizo. Jadi menurut Kak Hafizo, rada mirip ya dengan Kak Nunik, karena intinya memang sama, yaitu media yang digunakan untuk broadcasting itu tentunya haruslah media yang mudah menjangkau masyarakat, yang masyarakat itu pasti tidak asing lagi dan sering menggunakannya, seperti radio, televisi, sosial media, seperti Instagram, Facebook, dan semacamnya. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Kan tadi udah banyak nih media-media yang sudah disebutkan oleh Kak Hafizoh dan juga Kak Nunik. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apa media yang paling cocok untuk broadcasting menurut Kak Nunik dan Kak Hafizoh? Yang pertama saya ke Kak Hafizoh dulu. Menurut Kakak apa sih media yang paling cocok digunakan selama broadcasting? Halo, mulai. Dia menghilang. Temut guys, belum di ini. Mulai ya? Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang media apa yang cocok digunakan untuk melakukan broadcasting, untuk saat ini karena sistem kita lagi pandemi karena corona, menurut saya yang paling enak untuk melakukan broadcasting itu melalui YouTube, karena yang sedang kita lakukan saat ini kan dia ngobrol bersama orang yang ingin ngobrol dengan narasumber atau narasumber yang lainnya bisa melewati online. Jadi misalnya melakukan Zoom atau melakukan video call atau lain-lain sebagainya. Jadi dengan sangat mudah untuk
melakukan broadcasting. Jadi tidak usah lagi perlu ke studio gitu untuk melakukan broadcasting. Kayak misalnya kalau menggunakan radio, jadi kita harus langsung pergi ke studio radio tersebut kan. Berbeda halnya dengan kalau misalnya kita broadcasting melalui YouTube. Jadi kita bisa melakukannya di rumah masing-masing. Mungkin itu saja menurut saya, bisa ditambahkan oleh Kak Nunik sendiri. Oke, jadi media yang paling cocok untuk broadcasting pada saat pandemi sekarang ini adalah YouTube, karena kita tidak perlu datang ke studio untuk melakukan broadcasting itu sendiri. Nah, pertanyaannya masih sama dengan Kak Hafizol untuk Kak Nunik. Apa sih media yang paling cocok digunakan untuk broadcasting? Kalau untuk saya sendiri, saya sangat setuju sekali dengan Kak Hafidah tadi. Saya lebih menyukai media aplikasi YouTube karena untuk sekarang, untuk saat ini, media YouTube ini sangat diminati oleh masyarakat dari mulai anak kecil, kemudian anak remaja, orang dewasa, kemudian ibu bapak, nenek kakek semua menikmati adanya media YouTube karena lebih mudah dan praktis ketika kita ingin mencari sesuatu di dalam YouTube. Nah, salah satu fitur yang bisa diberikan dari YouTube itu sendiri yaitu video streaming. Nah, ini bisa jadi salah satu pilihan untuk memberikan informasi khususnya untuk broadcasting. Selain itu juga YouTube itu kan memiliki keutamaan yaitu bisa sharing video visual atau penyebarannya bisa berbentuk video yang bisa dilihat kapan saja dan di mana saja gitu. Jadi that's why I choose this one. Mungkin itu saja Kak Sekar kalau dari saya. Oke, jadi dari Kak Nunik tadi, broadcasting itu lebih tepat menggunakan media YouTube karena segala usia orang-orang atau kalangan dari berbagai kalangan itu menggunakan YouTube dari anak kecil, remaja maupun orang dewasa sehingga lebih mudah untuk penyampaian kontennya itu sendiri dan juga bisa menggunakan fitur live streaming gitu ya Kak. Iya benar sekali Kak Sekar. Oke, jadi dari dua jawaban narasumber kita dapat disimpulkan bahwa untuk broadcasting sendiri itu lebih cocok menggunakan media YouTube. Yang pertama karena kita tidak perlu pergi ke studio radio untuk melakukan broadcasting atau melakukan penyiaran yang tentunya lebih memakan yang tentunya sangat cocok diterapkan di era pandemi saat ini. Dan yang kedua, broadcasting ini sendiri pun bisa lebih terjangkau ke berbagai kalangan melalui YouTube. Dan yang ketiga, broadcasting ini sendiri pun bisa menggunakan fitur live streaming dan tentunya bisa menjangkau masyarakat luas dan lebih mudah untuk diakses. Oke, kita ke pertanyaan terakhir, yaitu sebenarnya pertanyaan ini rada mirip dengan sebelumnya, yaitu apa sih strategi broadcasting melalui YouTube ini? Mungkin strategi pemasarannya, strategi pemasaran kontennya, begitu. Saya ke Kak Hafizah dulu. Menurut Kakak bagaimana strategi broadcasting melalui media YouTube? Kalau strategi broadcasting melalui media YouTube tadi, kayak misalnya yang kayak kita lakukan sekarang ini, kita melakukan broadcasting atau sedang mewawancarai seseorang tentang suatu masalah atau suatu tema yang diangkat. Nah, strategi untuk memasarkan kepada orang lain agar menonton broadcasting yang kita lakukan yaitu membagikan link YouTube, membagikan link YouTube broadcast yang
yang sudah kita lakukan, kayak misalnya membagikannya di grup-grup kelas, grup-grup keluarga, atau grup apapun itu, atau juga bisa kayak dijadikan status, kayak misalnya status WA, status IG juga bisa, atau yang lain-lain. Jadi kita memasarkannya lewat itu, membagikan link-link itu, disebarluaskan. Jadi bisa ditonton melalui HP. Jadi langsung bisa ditonton gitu langsung. Misalnya kan kita ketik link, langsung ada yang muncul di YouTube. Jadi langsung bisa ditonton. Kalau itu sih kalau menurut saya strategi yang digunakan. Mungkin bisa ditambahin dari Kanunik sendiri. Oke, jadi jawaban yang luar biasa sekali dari Kak Hafizo. Jadi untuk strategi broadcasting melalui media YouTube ini, dari link YouTube itu, dari video broadcasting kita bisa disebarluaskan melalui berbagai macam platform sosial media yang kita gunakan. Bisa ke grup-grup WhatsApp atau ke Facebook, Instagram, dan semacamnya. Dan tentunya cara ini juga bisa mempermudah orang yang ingin melihat atau mendengar konten tersebut karena hanya cukup mengklik linknya saja. Nah, oke, yang pertanyaannya masih sama untuk narasumber kedua, Kak Nunik. Menurut Kak Nunik, apa sih strategi broadcasting melalui media YouTube? Baik, terima kasih Kak Sekar. Jadi sebenarnya ada banyak manfaat YouTube untuk broadcasting itu sendiri. Sebab banyak alasan kenapa orang lebih suka melihat YouTube daripada TV. Karena kita bisa memilih bebas tema tayangan yang ada di YouTube, baik itu hiburan dan juga edukasi. Kita bisa melihat hiburan seperti musik, terus film, komedi, dan lain-lain yang dan kita juga bisa melihat tutorial yang ada di YouTube, tidak hanya sebatas video konten-konten bermain seperti yang biasa dilakukan YouTuber sekarang, tapi ada banyak konten-konten yang bisa diambil dari YouTube ini. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti hiburan, edukasi, film, dan sebagainya. Nah, fungsi utama YouTube juga bagi broadcasting itu sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi atau berita. Nah, kehadiran YouTube ini tuh memberikan alternatif atau pilihan untuk menyaksikan video untuk bersaing dengan program di TV misalnya. Nah, tidak hanya itu juga, biasanya kalau YouTube itu waktu yang disediakan sumbernya tanpa batas, terus waktunya juga tanpa batas, terus bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Seperti media sosial yang menjadi lebih mendominasi orang-orang untuk untuk melihat di YouTube daripada di TV gitu. Kalau untuk Oke, jadi kesimpulan strategi broadcasting melalui YouTube sendiri yang sudah dipaparkan oleh dua narasumber kita. Yang pertama dari Kak Hafizo adalah untuk membagikan link-link YouTube itu, link-link YouTube broadcasting atau podcast kita ke berbagai platform sosial media yang kita miliki. Dan keunggulan YouTube sendiri menurut Kak Nunik tadi adalah YouTube ini memiliki banyak konten-konten edukasi dan konten-konten yang bermanfaat sehingga berbagai kalangan dari berbagai usia pun mulai cenderung menghabiskan waktunya di YouTube dibandingkan televisi atau media lainnya. Dan tentunya hal ini sangat berpotensi bagi YouTube untuk menjadi sarana broadcasting. Kira-kira seperti itu.
Nah, oke, jadi itu tadi adalah bincang-bincang kita pada hari ini mengenai strategi broadcasting melalui media. Yang saya ingin simpulkan pada hari ini, broadcasting ini adalah penyiaran yang memerlukan ilmu komunikasi maupun ilmu kemasyarakatan untuk menjangkau masyarakat dan memberikan konten yang bermanfaat untuk halayak umum. Dan yang kedua, broadcasting ini sendiri pun bisa menggunakan berbagai media yang tentunya mudah dijangkau oleh masyarakat. Dan yang dari dua narasumber saya sebutkan tadi, seperti televisi, radio, atau sosial media. Dan menurut narasumber saya juga, eh, media yang paling cocok digunakan untuk broadcasting adalah media YouTube. Di samping berbagai keunggulan YouTube itu sendiri, seperti eh, berbagai kalangan dari berbagai usia selalu menontonnya YouTube ketimbang media-media yang lainnya. Dan YouTube ini sendiri juga memiliki uh, keunggulan, yaitu dengan fitur live streaming untuk broadcasting, dan juga uh, bisa saling berkomunikasi satu sama lain dari broadcasternya dengan narasumbernya maupun dari masyarakat yang juga bisa ikut berkomentar pada saat broadcasting itu terjadi. Dan juga strategi broadcasting melalui media YouTube ini sendiri bisa dengan membagikan link-link kepada platform-platform sosial media dari narasumber ataupun podcasternya sehingga bisa disebarluaskan kembali. Oke, jadi itu tadi adalah pembahasan kita mengenai strategi broadcasting menggunakan media, khususnya media YouTube yang sudah dipaparkan oleh dua narasumber kita, Kak Hafizah dan Kak Nunik. Sampai di sini saja perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman sahabat pesona yang setia mendengarkan broadcasting TBI. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang lain, klik like dan subscribe-nya untuk channel broadcasting TBI agar kami bisa selalu berkarya dengan konten-konten yang menarik dan tentunya bermanfaat. Oke, terima kasih untuk Kak Hafizoh dan Kak Nunik yang sudah hadir dalam broadcasting kita pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk pendengar semua yang setia mendengarkan sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.